Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oksana Berliana Ramdhani dari SMA Negeri 1 Pangandaran. Saya masih duduk di kelas 12 IPS 4. Pada kali ini saya akan memaparkan teks editorial yang telah saya buat. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu teks editorial. Teks editorial adalah artikel yang berada pada kolom dalam surat kabar yang berisi pendapat, opini, atau pandangan suatu media terhadap satu peristiwa berita yang bersifat aktual atau yang sedang hangat menjadi bahan perbincangan publik. Teks editorial ini terdapat 3 struktur. Yang pertama ada pernyataan pendapat atau tesis, kedua ada argumentasi, dan yang terakhir ada penegasan ulang pendapat. Mari kita langsung saja ke teks editorial mengenai Pangdam Jaya tanpa kompromi. Pangdam Jaya Maijen Dudung Abdurrahman membuat orang terkejut karena ia memerintahkan prajuritnya untuk mencopot spanduk dan baliho bergambar Rizik Syihab. Perintah itu tidak lazim. Disebut tidak lazim karena penertiban spanduk dan baliho itu menjadi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP. Akan tetapi, ketika Satpol PP tidak berdaya melakukan penertiban, TNI merasa terpanggil untuk membantu. Tugas utama TNI memang di bidang pertahanan. Meski demikian, menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, di luar operasi perang, tentara bisa membantu tugas pemerintahan di daerah dan membantu kepolisian dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena itulah Maijen Dudung Abdurrahman memberikan jaminan bahwa anggota TNI di bawah komandonya akan terus menurunkan spanduk dan baliho Rizik Syihab jika ada yang masih terpasang. Ini negara hukum, harus taat pada hukum. Kalau pasang baliho sudah jelas ada aturan, ada pajaknya dan tempatnya sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri, ujar Dudung. Spanduk, baliho, dan reklame diatur dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan reklame. Ia diatur agar tidak merusak estetika, etika, dan kepastian hukum di ibu kota. Bisa dibayangkan rusaknya estetika kota kalau setiap orang sesuka hati memasang foto dirinya di baliho. Pemasangan spanduk dan baliho foto diri Rizik Syihab menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria tidak memiliki izin. Pembiaran atas spanduk dan baliho tak berizin itu tentu saja menggerus kepastian hukum. Spanduk dan baliho liar tidak hanya melanggar hukum, tapi juga berpotensi mengancam keselamatan nyawa warga. Di ibu kota, menurut pengakuan Kasatpol PP DKI Jakarta, Arifi, banyak baliho dan papan reklame liar yang sudah rapuh yang berpotensi membahayakan nyawa. Apalagi Jakarta sedang memasuki musim hujan dan rawan terjadi angin kencang. Tepatlah langkah yang dilakukan Satpol PP Jakarta dibantu pihak kepolisian dan TNI yang secara rutin menurunkan spanduk dan baliho liar. Arifi menyebut selama pencopotan baliho, spanduk, dan papan reklame yang berpotensi membahayakan tersebut, pihaknya memang kerap bersinergi dengan aparat TNI maupun Polri serta pihak yang memasang. Dengan demikian, perintah Pangdam Jaya Maijen Dudung Abdurrahman untuk menurunkan spanduk dan baliho Rizik Syihab tentu sudah dikoordinasikan dengan otoritas terkait, bukan ditafsirkan TNI memasuki wilayah Polri. Kapolda Metro Jaya Irjen Muhammad Fadil Imran pun memberikan dukungan sepenuhnya atas langkah penertiban spanduk dan baliho yang dilakukan Pangdam Jaya.
didukung karena ia yakin tujuannya baik untuk negara. Harus tegas dikatakan bahwa keterpanggilan TNI menertibkan spanduk dan baliho liar sebagai bentuk bantuan kepada Satpol PP Jakarta. Bantuan dalam kerangka penegakan hukum sehingga negara tidak boleh kalah oleh siapapun yang tidak mematuhi hukum. Langkah tegas tanpa kompromi dari Pangdam Jaya patut diapresiasi. Seorang pemimpin mesti tegas melindungi serta memberikan rasa aman bagi seluruh warganya, tanpa kecuali. Tidak boleh ada satu kelompok pun dapat berbuat sesukanya, mengintimidasi kelompok lain, apalagi sampai mengancam keberlangsungan dan keutuhan negara ini.